Ya, kembali lagi di video terkait dengan manajemen risiko. Sebelum kita mulai, seperti biasa ada disclaimer dulu. Tabel-tabel dan kolom isian yang ada pada file ini berasal dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya. Adapun pengembangan serta modifikasi dari pengisian tabel-tabel dan kolom bertujuan untuk mempelajari dan memudahkan proses identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Apabila file ini bertentangan dengan pemahaman Anda terkait penyusunan dokumen komitmen risiko dan laporan penerapannya, silakan menggunakan tabel-tabel dari Surat Edaran Menteri PUPR nomor 12 garing SE garing M garing 2024 beserta lampirannya atau pedoman penerapan manajemen risiko termutakhir di Kementerian PU secara utuh tanpa dimodifikasi. Oke, kali ini kita akan mencoba membahas terkait merumuskan pernyataan risiko, penyebab, dampak, dan kategori. Nah, kalau kita mau merumuskan, mungkin ada banyak cara ya, tapi ini versi saya sih. Versi saya pribadi yaitu pertama kita buat dulu tabel. Tabel lumayan agak panjang ya. Ada sekitar 15 kolom. Yang pertama itu kita buat dulu usulan pernyataan risiko. Usulan pernyataan risiko ini bisa diambil dari tadi yang kemarin ya. Kita bahas terkait dengan pernyataan risiko atau masalah yang kita ambil dari sini. Terus usulan penyebabnya bisa dipilih ya, mau semua boleh, mau satu atau dua. Yang penting kita bisa mengecek ya ada keterkaitan nggak nanti itu nanti. Setelahnya dampak ya, kalau dampak sama juga ada di sini dampaknya kita pindahkan. Terus ada kolom LED. LED ini ada ketersediaan LED atau enggak. Jadi kalau ada loss event database-nya mungkin kita bisa pilih iya gitu kan. Jadi ini dibuat menu drop down aja iya atau tidak. Tujuannya nanti kita akan melihat apakah ini adalah termasuk masalah berulang yang harus kita hadapi setiap tahun atau tidak ya gitu. Kalau iya mungkin nanti kalau mau spread lagi tahunnya mau kepanjang lagi di tahun 2021, 2020 ke bawah sebenarnya boleh. Tapi kalau ini saya cuman contohin 5 tahun ke belakang ya. Seperti itu. Nah, kita sebelum ke kanan yang agak panjang ini kita lihat dulu salah satu contohnya dulu ya. Jadi ini ada usulan pernyataan risiko terkait dengan pelaksanaan survei lapangan yang diulang. Jadi usulan penyebabnya ini adalah alat yang dibawa penyedia jasa di lapangan untuk melakukan survei tidak sesuai atau rusak. Nah, yang kedua penyebabnya jumlah titik dan sampel yang diambil pada saat survei tidak cukup. Ini sebenarnya agak menjadi keterkaitan ya. Dampaknya sama, satu punya LED, satu tidak. Nah, ini hanya contoh ya, bukan kejadian sebenarnya, itu hanya contoh. Misalnya tidak, tapi waktu kita wawancara dengan staf PPK, sebenarnya di tahun kemarin itu ada tiga paket ya, tiga paket yang terkendala alatnya gitu, seperti itu. Nah, kalau ada LED-nya, mungkin kita bisa tabulasi langsung ke sini. Nah, apakah masalah berulang? Ini bisa iya, bisa tidak. Walaupun karena LED tidak ada, tapi kalau misalnya kita bertanya bisa jadi iya, karena mungkin tidak dilaporkan ya. Jadi ini subjektif sekali. Jadi bisa dipilih iya atau tidak menurut Udon juga. Seperti itu. Terus usulan pernyataan risikonya kalau ini oke. Oke itu maksudnya kalau misalnya kita sudah menganggap ini sudah tidak perlu ada perubahan apa-apa. Kalau misalnya ada kalimat yang panjang mungkin perlu disederhanakan, atau nanti pada saat kita input ke dalam profil di bagian sini mungkin kalau ada nanti perlu direformulasi maka disarankan reformulasi seperti itu. Terus susulan penyebab ini karena kalau lihat dari sini bisa berkaitan ya, alat yang dibawa surveinya rusak bisa jadi menyebabkan jumlah titiknya tidak cukup atau sampelnya nggak cukup. Jadi usulannya bisa digabung bersama. Ini pilihannya dipilih terus digabung bersama, ditolak atau direformasi. Kalau ditolak nantilah kita contohnya.
Terus dampaknya ini ada, kalau oke, karena ini satu ya, sama. Kalau misalnya dipilih salah satu ini, kalau misalnya dua ya, seperti yang contoh di nomor 3 ini, atau nanti direformulasi. Ya, seperti itulah. Ini untuk memudahkan saja sebenarnya. Kalau emang nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, tabel-tabel seperti ini. Ini cuma untuk kita membantu menganalisis. Terus kita lihat contoh kedua, ini terkait yang nomor 3 terkait kontrak kritis. Sama ya, ada tiga usulan penyebab yang berbeda, tapi dampaknya sama, ada dua. Nah, kalau misalnya stok material dan peralatan ini kita gabung, sebenarnya oke, nanti dipilih digabung. Tapi kalau misalnya kita ngambil penyebabnya ini keadaan kahar, ini kan mungkin pada saat ini belum tentu semua kontrak kritis itu berkaitan dengan keadaan kahar. Seperti itu. Jadi mungkin boleh diabaikan atau ditolak. Nanti mungkin kalau mau dibuat terpisah ya silahkan buat terpisah. Kalau mau tetap dimasukkan di dalam profil risiko atau ini digabung gitu. Karena bisa jadi eh, ini bisa jadi ya nanti rencana tindak pengendaliannya itu akan berbeda sepertinya. Nah, seperti itu. Nah, kalau bagaimana kalau tadi yang usulan penyataan risiko ini sudah bisa oke karena udah cukup ya pendek kata-katanya. Kalau misalnya dampak kan ada dua, kita harus pilih salah satu supaya kita mengerucut kemana area dampak yang ada di kriteria yang ada di dalam SE gitu. Nah, itu contohnya. Terus kalau untuk contoh selanjutnya yang temuan auditor, ini ada dua penyebab, yang satu kerugian negara, yang satu kekurangan volume. Nah, ini dampaknya ada tiga. Tapi kalau misalnya kita nanti ingin melakukan reformulasi, kenapa? Karena temuan auditor ini kan setelah dilakukan audit ya. Nah, kalau kita mau membuat pernyataan risiko yang dalam tahun berjalan, itu bisa kita menggunakan nanti contohnya di sini itu mutu pekerjaan tidak tercapai karena hasil pemeriksaan bersama atau opnam menunjukkan adanya kekurangan volume. Itu seperti itu. Itu kalau direformulasi. Oke. Mungkin untuk tabel ini kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, nanti tabel ini kita pindahkan ke input ya. Walaupun ini sebenarnya kita ngambil sebagian dari profil risiko yang ada di SE. Nah, ini ada nomor tujuan kegiatan utamanya ini yang dari awal. Ini ada proses bisnis untuk bertujuan untuk memilah risiko pada tahapan proses bisnis ya. Ini ada survei, construction gitu. Terus untuk pernyataan penyebab dan dampak ini bisa dicoba-coba ya, di trial apakah ada kesinambungan antara pernyataan penyebab dan dampak. Nanti baru kita akan memilih kategori risikonya cocoknya yang mana. Ini bisa drop down aja: keuangan, reputasi, korupsi, hukum, kecelakaan kerja, layanan, kinerja SPBE. Juga yang tadi ketinggalan yang proses bisnis ini juga mau drop down ya. Ini mulai dari Sitlakom dan proses bisnis biasa atau sederhana, ada perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Seperti itu. Nah, kalau yang nomor 1 dan nomor 2 ini yang berdasarkan tadi tabulasi ini kita pindahkan. Kalau yang digabung, kalau yang ditolak tidak dituliskan. Tapi kalau yang direformulasi, ini contohnya yang bagian ini kita akan tulis ulang kira-kira yang bisa menggambarkan kondisi risiko pada tahun berjalan, mungkin yang pemeriksaan pada saat opnam. Karena kalau audit itu biasanya setelah pekerjaan selesai. Ya, seperti itu. Nah, mungkin demikian dulu terkait dengan perumusan pernyataan risiko ya, penyebab dan dampak. Mungkin kalau ada pertanyaan, ada kritik, saran, ataupun ada koreksi, bisa langsung di kolom komentar.
Terima kasih.